Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aziz Sanjaya dengan NIM 1201002031. Di sini saya ingin menjelaskan atau menyampaikan mengenai tugas akuntansi keuangan menengah 2 dengan dosen Ibu Monika Winnie Pratiwi mengenai tugas statement of cash flow untuk melengkapi tugas experience dari Stings 2 Universitas Bakri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu statement of cash flow, yaitu laporan arus kas atau cash flow adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Nah, karenanya laporan keuangan arus kas dapat digunakan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Sebagaimana pelaku usaha atau profesional, kita perlu memahami pengetahuan dasar terkait pengelolaan keuangan, termasuk cara kerja arus kas secara lebih komprehensif. Kemampuan tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan usaha lebih baik ke depannya. Untuk selanjutnya itu mengenai aktivitas cash flow atau arus kas. Nah, setelah tahu mengenai apa itu cash flow, kita harus mempelajari juga terkait laporan aktivitas terkait arus kas, juga cara membuat cash flow-nya nih. Laporan arus kas atau cash flow sendiri terdiri dari 3 aktivitas. Apa saja aktivitas? Contoh cash flow yang biasa digunakan. Yang satu ada aktivitas operasi, operating atau activities, yaitu aktivitas operasi adalah laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. Dan yang kedua itu mengenai aktivitas investasi atau disebut juga investing activities, yaitu aktivitas investasi ini berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktivitas tetap. Dan yang terakhir itu yang ketiga ada aktivitas atau financing activities. Seperti namanya, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Dan yang selanjutnya itu mengenai metode laporan arus kas atau laporan cash flow. Ada 2 metode untuk membuat contoh laporan arus kas atau cash flow. Ini adalah metode langsung atau direct cash flow, dan metode tidak langsung itu indirect cash flow. Yang satu, metode tidak langsung ini adalah pada contoh rumus cash flow. Metode langsung merupakan metode membuat laporan arus kas dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Nah, misalnya itu aktivitas operasional dibedakan akunnya sendiri-sendiri, seperti akun beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, utang dan sebagainya, sehingga metode ini lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi lengkap dalam pengambilan keputusan. Untuk membuat arus kas metode langsung ini, kita harus menyiapkan buku kas bank dan buku kas kecil. Selanjutnya kita dapat memilih untuk melakukan pemeriksaan silang antar buku kas bank, rekening koran, bonggol, cek, atau buku kas kecil. Dan yang kedua itu mengenai metode tidak langsungnya. Metode tidak langsung ini berbeda dengan metode langsung. Rumus cash flow metode tidak langsung memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba besi dan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, metode ini tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus kas atau cash flow. Nah, karena datanya sudah tersedia langsung dalam perusahaan, maka metode ini lebih mudah atau lebih murah dibandingkan metode langsung. Dalam metode ini arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan disusun berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Dan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai cara membuat laporan arus kas atau cash flow. Di luar perbedaan antara rumus cash flow, metode langsung dan tidak langsung ini, umumnya ada 5 langkah untuk membuat cash flow. Setelah memahami apa itu cash flow, artinya sekarang beranjak ke cara membuat cash flow pada laporannya, yaitu Anda bisa membuatnya secara manual atau secara otomatis dengan bantuan aplikasi seperti aplikasi akuntansi Jurnal by Mekari. Mari kita simak contoh cash flow atau melangkahnya sebagai berikut. Nah, di sini kita akan membahas saja nih. Yang ke-1 mengenai menghitung kenaikan atau penurunan kas. Yang kedua ada menghitung dan melaporkan kas besi yang digunakan pada aktivitas opsional. Yang ketiga itu ada menghitung dan melaporkan kas besi yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow atau arus kas. Yang keempat itu ada menghitung dan melaporkan kas besi dan digunakan pada aktivitas pendanaan. Dan yang selanjutnya itu ada hitung dan jumlah kas besi dari ketiga aktivitas cash flow. Untuk selanjutnya ini kita akan membahas mengenai rangkuman dari Bintang Company. Nah, Bintang Company ini bergerak di bidang perdagangan, yaitu menjual barang dagangan berupa buku tulis atau seperti novel, majalah, dan lain-lainnya. Nah, perusahaan ini sudah mencatat statement of cash flow-nya. Kenapa saya memilih perusahaan Bintang Company? Nah, ini adalah perusahaan yang saya ambil sebelumnya dalam tugas akuntansi keuangan menengah 1 pada semester 2 kemarin. Makanya saya akan melanjutkan dengan perusahaan ini.
Dan untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai laporan statement of cash flow-nya dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect cash flow. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas atau menyampaikan mengenai tugas expense reporting pada Excel-nya, yaitu di sini ada statement of cash flow. Di sini yang ke satu ada income statement pada perusahaan dan company, yaitu pada tanggal 31 Juni 2021. Di sini ada dua akun, yaitu ada revenue and expense. Nah, di sini revenue-nya itu sejumlah Rp1.630.000, disebut dengan gross profit. Expense-nya itu sejumlah Rp814.000. Lalu kayak gross profit serta expense-nya itu dikurang dapat Rp816.000, itu disebut dengan net income. Lalu yang kedua itu di sini ada income statement pada bulan Mei tanggal 30 tahun 2021. Di sini revenue-nya itu sejumlah Rp2.630.000, disebut dengan gross profit serta expense-nya itu kalian bisa lihat sendiri juga, kayak di sini ada expense dan lain sebagainya. Di sini jumlah, lalu hasilnya itu sebesar Rp894.000, lalu dikurang Rp2.630.000 gross profit, dikurang expense sebesar jadinya mendapatkan Rp1.736.000, disebut dengan net income pada bulan Mei tanggal 30 tahun 2021. Nah, di sini untuk selanjutnya itu bisa dilihat juga dalam statement of financial position-nya. Di sini ada dua, yaitu ada aset dan equity and liabilities. Di sini untuk asetnya itu ada non current asset dengan jumlah Rp8.650.000, dan yang kedua itu ada current asetnya itu sejumlah Rp8.350.000. Ditambah nih kayak non current asset dan current assetnya itu ditambah mendapatkan Rp17 juta. Nah, selain aset di sini terdapat equity and liabilities. Nah, equity-nya itu terdapat kapital sejumlah Rp14 juta, dan liabilities-nya itu dengan akun payable sebesar 3 juta, lalu dipindahkan menjadi total liabilities. Nah, 3 juta ini ditambah 14 juta ini menjadi 17 juta rupiah dengan sebutan total equity and liabilities. Lalu ke tahap terakhir ini mengenai financial position pada tanggal 30 Mei 2021, di sini tetap sama seperti bulan Juni, yaitu asset and equity and liabilities. Di sini asetnya itu ada dua juga nih, ada non current asset and current assetnya. Dan untuk di sini di tanggal 30 Mei current asetnya itu sebesar Rp8.450.000, dan untuk current asetnya itu sejumlah Rp9.605.000. Nah, total aset tersebut ditambahkan Rp18.055.000 dari hasil penambahan current asset and non current asset. Lalu yang ke tahap keduanya ini, equity and liabilities ini, equity-nya tetap kapital 14 juta, dan di sini perbedaannya hanya di non current assetnya saja nih. Maaf sebelumnya, maksud saya non current liabilities. Nah, bank loannya itu akunnya dengan jumlah 3 juta. Nah, 3 juta itu disebut dengan total non current liabilities-nya. Lalu selanjutnya ada current liabilities. Nah, current liabilities ini tetap sama, yaitu pada akun payable sejumlah Rp1.055.000, lalu disebut juga dengan total current liabilities. Lalu equity and liabilities itu ditambah 14 juta ditambah 3 juta dan ditambah Rp1.055.000 akan mendapatkan jumlah sebesar Rp18.055.000. Lalu untuk selanjutnya itu kita bisa dilihat mengenai neraca perbandingannya ini nih. Nah, neraca perbandingan ini terdapat 3 kolom atau 4 kolom, yaitu akunen, Juni, Mei, and amount. Nah, di sini yang ke-1 ada cost product-nya itu di bulan Juni itu 4 juta, di bulan Mei-nya 4 juta, jadi hasilnya 0. Dan equipment itu di bulan Juni 7 juta, di bulan Mei itu 7 juta, hasilnya 0. Dan inventory itu di bulan Juni 700, di bulan Mei 820 dengan hasil Rp120.000. Di akun supplies ini bulan Juninya itu 150, di bulan Mei itu 185 dengan hasil Rp35.000, dan akun receivablenya itu di bulan Juni 1 juta, di bulan Mei itu Rp900.000, mendapatkan hasil itu amountnya min Rp100.000, lalu cashnya itu Rp6.500.000, bulan Mei nya Rp7.700.000, mendapatkan hasil Rp1.200.000, lalu akun payable-nya ini di bulan Juni itu 3 juta, di bulan Mei nya itu Rp1.055.000, mendapatkan amountnya itu Rp1.945.000, lalu kapital ini di bulan Juni dan di bulan Mei itu tetap sama, yaitu sebesar Rp14.000, dan di amountnya itu 0. Lalu di sini ada perbedaan di bank loannya. Ada di bank loannya itu perbedaannya hanya di bulan Juni itu terdapat kekosongan karena tidak ada
bank loannya, lalu di bulan Mei itu ada 3 juta, lalu di amannya itu dituliskan min 3 juta rupiah. Lalu untuk statement of cash flow-nya ini di poin yang paling inti ini pada folder month ended 31 Juni 2021 ini terdapat beberapa hal, yaitu cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities, and sebagainya. Lalu di sini saya akan membahas satu persatu. Dalam net income ini sejumlah Rp416.000. Lalu di sini ada adjustment to teachers net income to net. Di sini hasilnya itu sebesar Rp2.120.000. Lalu hasil tersebut ditambahkan dengan net income yang tadi saya sudah sebutkan sejumlah Rp416.000, lalu mendapatkan hasil Rp2.936.000 yang disebut dengan net cash profit by operating activities. Lalu yang keduanya itu ada cash from investing activities, itu kosong. Lalu next cash flow from financial activities itu BCA loan dengan jumlah minus 3 juta. Lalu minus 3 juta itu disebut juga dengan net cash profit by financial activities. Itu kayak di jumlahnya itu dikurangkan dari hasil yang net cash profit by operating activities itu, lalu mendapatkan hasil minus Rp64.000 disebut dengan net interest in cash. Lalu selanjutnya itu ada cash pada tanggal 1 Mei 2021 tersebut. Sebelumnya itu cashnya sebesar Rp7.700.000, lalu dikurangkan dengan minus Rp64.000, mendapatkan hasil Rp7.636.000 yang disebut dengan cash pada tanggal 31 Mei 2021. Oke, mungkin dari saya segitu saja dalam penjelasan atau penyampaian materi Excel ini. Akan selanjutnya kita next pada PowerPoint-nya. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.